Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Aminullah, assalamualaikum ya Syafatullah, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita dipertemukan kembali di dalam acara sesi tanya jawab di majelis pada malam hari ini. Kami mengadakan sesi tanya jawab khusus di dalam majelis supaya semua murid lebih memahami apa yang diajarkan oleh perguruan. Jadi saya harap kedepannya pertanyaan-pertanyaannya lebih fokus ke pelajaran, ya, agar mudah memahami. Ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya. Di sini ada sedikitnya 11 pertanyaan lebih yang sudah terkumpul di majelis kami. Dan malam hari ini insya Allah kami menjabarkannya. Baik, pertanyaan yang pertama. Masalah sholat, ya, masalah sholat, apakah tetap seperti di syariat atau beda, ya. Terus kalau sholatnya sebagai makmum, ya, sama orang syariat itu bagaimana? Mungkin seperti itu pertanyaannya, ya. Jadi saya jawab dulu yang pertama. Masalah sholat apakah tetap seperti syariat atau beda? Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami jelaskan kembali bahwa perguruan kita mengajarkan akidah atau tauhid, ya, atau dasar pondasi daripada syariat, ya. Jadi kalau masalah sholat seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, itu tidak ada yang berubah dan perguruan tidak mengadakan sholat yang lain, ya. Kalau syariat, ya, tetap sama mengikuti syariat, ya. Tidak ada yang beda. Ini tolong dipahami. Ya. Jadi yang dipelajari di perguruan ialah tauhid, ya, akidah, pondasi atau dasar daripada nanti dijalankannya syariah. Makanya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
mengajarkan akidah tauhid, ya, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul akhir zaman, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan pada umur ke-51 tahun, yang diajarkan beliau di Mekah itu ialah mengajarkan pondasi agama dulu, tauhid, pengenalan diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nggih, paham nggih? Minta tolong diperhatikan. Jadi Rasulullah mengajarkan yang disembah ini siapa toh? Yang bernama Allah, Tuhan semesta alam ini siapa? Itu diajarkan terlebih dahulu, tauhid dahulu sebelum syariat. Ya, tauhid dulu, baru di Isra Mi'rajkan umur 51 tahun, baru setelah Isra Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Ya. Jadi minta tolong murid-murid lebih banyak lagi mendengar kajian ya. Sebetulnya masalah seperti ini sudah banyak kami terangkan, ya, bahwa perguruan kita khusus mengajarkan di dalam akidah, tauhid, pendalaman. Makanya perguruan mengajarkan ilmu kenal diri, seperti itu. Dengan mengenal diri akan mengenal sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka kenalah kita dengan yang mempunyai sifat itu sendiri, gitu loh. Barulah setelah kita mengenal yang kita sembah, diharapkan lebih kuat ibadah syariat kita. Ya. Jadi kita sudah tahu yang disembah. Ya. Kalau sholat 5 waktu, tidak belajar akidahnya, tauhidnya kurang dalam, ya siapa yang mau disembah? Apa yang mau menyembah nama saja? Tolong dipahami, nggih. Jadi sholat ya tetap seperti syariat, nggak ada yang dirubah. Kan seperti itu. Sholat 5 waktu kerjakan, sholat sunnah-sunnah kerjakan, ya. Seperti itu. Kalau sholatnya sebagai makmum sama syariat itu ya mengikuti seperti yang biasa dijalankan, tidak perlu dirubah. Perguruan tidak merubah apapun dari syariat. Ya. Perguruan mengajarkan tauhid. Tauhid itu pondasi. Nantinya berdirinya syariat. Pondasi dulu dikuati, baru mengerjakan syariat, maka akan lebih kuat lagi, gitulah. Ya. Bagaimana? Sudah paham, ya? Nah, dan untuk sholat di dalam perguruan ini maksudnya melengkapi sholat yang 5 waktu itu tadi. Kalau sholat 5 waktu itu dikatakan ibadah zahir badan jasmani. Ini badan jasmani. Ini yang bisa dipegang nih. Ini badan jasmani. Ibadahnya sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Ini kita pegang ini badan zahir. Nah, badan batin, badan halus, roh perlu juga ibadah, gitu loh. Barulah kita ajarkan yang namanya ibadah rohani, dikatakan sholatul daim, ya. Pengerjaannya setelah menjalankan sholat wajib 5 waktu, jadi tidak bertentangan,
5 waktu tetap dikerjakan, cuman setelah menjadi murid diperkuat dengan sholatul daim gitu loh. Jadi kita lebih banyak mengingat Allah. Kan seperti itu. Bagaimana paham ya? Jadi harus bisa membedakan. Oh, ibadah zahir tetap mengikuti syariat seperti Rasulullah ajarkan. Itu tidak boleh dirubah. Sekarang diajarkan ibadah rohani yang Rasulullah ajarkan sebelum syariat turun. Ibadah rohaninya ya sholatul daim atau sholat yang berkelanjutan, yang secara terus menerus 24 jam. Dan seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan dengan syariat. Justru perguruan kita memperkuat ibadah syariat. Seperti itu nggih. Gimana? Paham ya? Bapak dan Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Dan sekarang soal puasa ilmu, itu niatnya bagaimana? Dan yang diamalkan itu apa selama 40 hari 40 malam. Nah, berarti Bapak Ibu dan adik-adik harus rajin membuka kajian, rekaman-rekaman yang sudah disediakan perguruan, mungkin melalui Google Drive atau di YouTube, ya. Sudah sering kita bahas sebetulnya. Puasa zahir setahun sekali, ya. Yang wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang sunnah mungkin Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya. Terus kalau ini puasa ilmu yang diajarkan perguruan, itu lebih tertuju kepada rohani kita. Jadi yang dipuasakan apa? Yang dipuasakan nafsu 4 kita. Untuk membimbing sifat-sifat yang tidak baik, jangan sampai keluar. Jangan sampai tidak terkendali atau liar, tidak terkontrol. Itu puasanya ilmu, ya. Jadi niatnya ya untuk mengendalikan nafsu 4, seperti itu. Tidak ada niat khusus. Kita niatkan dalam hati bahwa kita menjaga nafsu kita agar tidak liar di keseharian kita. Paham ya? Makanya kan diajarkan nafsu kita apa saja, bagaimana sifatnya, Minta tolong lebih rajin lagi membuka audio rekaman-rekaman dari perguruan, Semua sudah diajarkan. Terus yang diamalkan itu apa selama 40 hari 40 malam? Yang diamalkan ya menahan segala perbuatan yang tidak baik yang muncul dari nafsu 4 itu sendiri. Ya, seperti itu. Bagaimana? Paham ya? Seumpama contoh nafsu amarah, tidak boleh kita mudah terbawa api angkara murka. Tidak boleh mudah terpancing emosi. Seperti itu contoh kecilnya. Dan 40 hari 40 malam itu awalan, selanjutnya dikerjakan setiap hari. Bukan setelah 40 hari 40 malam terus selesai, enggak. Karena puasa ilmu ini dijalankan selama kita hidup. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau saya sebagai murid perguruan belum menjalankan amalan-amalan sepenuhnya yang diajarkan perguruan,
Maksudnya bacaannya sholat, ya, niatnya, zikirnya. Kadang saya pakai yang diajarkan, mungkin yang diajarkan secara syariat. Nah, ini mungkin tadi karena baru menjadi murid jadi belum paham ya. Kita harus paham ya. Sholat ada 2 jenis, sholat zahir dan sholat batin. Sholat zahir, sholat wajib 5 waktu, tidak ada yang dirubah, ya. Nggak, tolong diperhatikan ya. Sholat 5 waktu tidak ada yang boleh dirubah, ya. Karena itu ajaran Rasulullah dan harus dikerjakan, wajib hukumnya, ya. Itu sholat zahir, badan jasmani nih. Nah, saya ulang lagi nih. Badan jasmani mempunyai kewajiban untuk ibadah sholat wajib 5 waktu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh dirubah, wajib dijalankan, ya. Bacaannya tidak ada yang boleh dirubah, semua jalankan seperti syariat. Kalau yang diajarkan perguruan, sholatnya batinnya. Nah, kita mempunyai ruh itu perlu ibadah juga, gitu loh. Makanya diajarkan sholatul daim, ya. Jadi bagaimana, paham ya? Nah, seperti itu. Jangan mengira bahwa perguruan merubah-rubah bacaan sholat 5 waktu. Tidak, ya. 5 waktu yaitu ranahnya syariat, ya. Ranah syariat ya jalani seperti syariat, enggak ada yang dirubah. Dan perguruan tidak merubah, tidak melarang, ya. Justru perguruan menganjurkan untuk lebih giat lagi, lebih tekun, lebih istiqomah setelah belajar di perguruan, karena sudah mengenal ilmu, kenal diri, gitu loh. Ya. Terus niat zikir, ya, di sini perlu saya terangkan lagi. Kalau zikir itu sama seperti orang syariat, tidak ada yang berubah, ya. Mungkin ada tambahan dari sisi ibadah rohani, mungkin zikir hati, ya. Terus sholatul daim, ya, itu kan belum diajarkan. Kalau zikir seperti setelah sholat wajib 5 waktu ya sama semua, gak ada yang dirubah. Jalani aja, ndak apa-apa, ya. Bagaimana, paham ya Bapak, Ibu, dan adik-adik? Jadi bagaimana setelah murid dijelaskan dengan video ini belum menjalankan amalan-amalan sepenuhnya, ya, yaitu proses sebagai murid. Bagaimana murid itu belajar dengan baik dan benar, ya. Kalau sudah belajar baik dan benar, maka akan mengerti pentingnya ibadah, bahwa ibadah itu hukumnya wajib, ya, ibadah. Karena dengan ibadah itu tanda kita bersyukur, ya. Kita sudah diberi yang namanya amanah. Amanah di mana? Sudah sering diajarkan. Yang paling nyata di nafas. Dengan nafas kita dihidupkan. Dengan dihidupkan kita bisa menikmati yang namanya pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, belum bisa ibadah, ya perbanyak lagi belajar. Jangan sampai dikatakan sebagai hamba Allah yang kufur nikmat, ya. Jadi ini kembali ke kesadaran murid masing-masing. Hidup kalau tidak ada syukurnya sama Allah kan berarti dihidupkan tidak tahu terima kasih. Nah, seperti itu bagaimana di hadapan Allah?
Ya, coba ditafakuri masing-masing. Seperti itu penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Tanpa iklan ya, lanjut terus. Sholat daim itu sering kali terputus saat saya menangis ketika teringat dosa. Bagaimana kelanjutan sholat daim saya? Nah, ini pertanyaannya saya ambil poinnya ya, Bapak Ibu dan adik-adik, supaya tidak terlalu panjang tulisannya. Jadi ketika kita sholatul daim, lalu kita teringat dosa-dosa kita menangis, sholat daim kita jeda, berhenti, ya kita berhenti. Ganti aja dengan istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim, 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 ya. Atau ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh ya. Baik untuk kita istighfar. Setelah itu kita istirahat. Jangan dipaksakan untuk sholatul daim. Perbanyak istighfar ya. Karena istighfar sangat penting untuk meminta ampunkan badan jasmani kita. Ya, karena badan jasmani kita kan kotor ya. Kotor karena dulu sebelum masuk perguruan banyak melakukan khilaf, banyak melakukan dosa tanpa kita sadari atau dengan kita sadari ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Setelah menjalani sholatul daim ini, gerakan-gerakan badan ini ya, mungkin dimaksudkan kurang lebih 4 hari ini mulai terasa guru. Oh, jadi ini memang nanti ada tahapannya, murid-murid akan merasakan badan seperti bergerak sendiri. Padahal itu menyatakan bahwa kita tidak punya kuasa. Digerakkan itu maksudnya Allah memberi isyarat bahwa Allah yang mempunyai hak mutlak di badan kita. Maka ketika kita sholatul daim, maka akan timbul gerakan-gerakan seperti bergerak sendiri, padahal Allah yang menggerakkan. Maksudnya seperti itu. Allah memberi isyarat, ini loh kuasaku. Kamu tidak kuasa. Kamu ini sebetulnya sifatmu seperti mayat. Yang hidup aku, itu maksudnya Allah. Maka digerakkan ya. Dan gerakan-gerakan itu macam-macam ya. Intinya ketika gerakan itu muncul, tidak perlu takut, diikuti aja. Santai, slow, nggih. Enggak usah takut. Diikuti dengan kesadaran. Nanti lama-lama akan hilang sendiri. Nggih. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Ya, itu berarti sangat dekat sampean sudah. Ya, terus dilatih, ya. Nah, terus setelah ada gerakan seperti itu, kadang perasaan takut sekali, seolah-olah mau mati. Ya ini wajar, maklum ya, kita maklumi karena mungkin baru merasakan sensasi seperti ini, gerak-gerak seperti ini ya. Kami himbau lagi jangan takut ya. Karena perguruan mengcover, perguruan menjamin insya Allah pada semua muridnya aman selama mengikuti petunjuk bimbingan dari perguruan. Jadi tenang, ikuti aja, enggak apa-apa. Badan bergerak sendiri itu proses. Kadang ada yang bergerak berjalan sendiri di rumah, mutar-mutar. Enggak apa-apa, ikuti aja. Itu Allah memberikan kekuasaannya.
menunjukkan, memberi sinyal. Ini loh bahwa aku ini loh yang berkuasa, nggih. Engkau manusia sebagai hambaku, sifatmu mayat, ndak bisa apa-apa, nggih. Disitulah belajar kita untuk bersandar, nggih. Belajar untuk berserah diri. Jadi ndak perlu takut. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya, nggih. Itu proses, namanya proses perjalanan. Tidak perlu takut ya. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, oke. Bagaimana untuk bisa istiqomah ibadah, Guru? Terkadang bisa sholat malam tapi subuhnya lepas, oke. Seperti itu, oke. Jadi untuk mensiasati seperti ini sebetulnya kita tinggal mengatur ritme istirahat kita. Kira-kira ketika malam kita sudah cukup semua, cepat-cepat diistirahatkan. Ketika ada kegiatan yang tidak penting, tidak perlu, cepat-cepat istirahat, ya. Dan sebelum istirahat boleh sholat tahajud, ya. Karena sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Sebelum tidur pun boleh sholat tahajud, ya. Paham ya? Kadang banyak yang tidak paham. Sholat tahajud itu harus tidur, ya. Jadi tidak seperti itu. Sebelum tidur pun boleh sholat tahajud, baru cepat tidur. Diatur ritmenya, istirahatnya ya. Jadi itu. Karena yang terpenting ya yang subuh ini, karena subuh ini kan sifatnya wajib dikerjakan. Kalau sholat malam, sholat tahajud itu kan sunnah, ya. Jangan sampai kita mengerjakan sunnah, terus wajibnya yang wajib malah lepas. Sholat subuhnya lepas, wah. Itu terbalik itu namanya. Kita harus mengutamakan yang wajib dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Sambil kita santai, ya. Malam seperti ini ketika orang pada istirahat, ya, terlelap di dalam mimpi-mimpi mereka, kelelahan mereka, kita bangun ibadah, tafakur, atau sholatul daim, atau zikir, atau bersolawat. Intinya kita beribadah, itu mempunyai nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi seperti ini kita mengadakan majelis ketika orang-orang lagi istirahat semua. Suasana tenang, damai. Semoga Allah memahamkan ilmu kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut, ya. Bagaimana dengan amalan untuk mengirim doa atau Al-Fatihah untuk diri sendiri? Ini mungkin untuk orang syariat ya. Nah, itu ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan dan itu baik sebetulnya. Baca Al-Fatihah ini kan untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu petunjuk dari Allah setiap hari. Jadi tidak apa-apa. Baik saja. Lanjut ke pertanyaannya. Apa pengertian dari Nur Muhammad Zahir? Nah, Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada waktu luang
saya himbau untuk lebih banyak membuka kajian ya. Karena ini sudah berulang kali kita ajarkan ya. Jadi Nur Muhammad Zahir itu ialah batang tubuh kita. Ya. Nur Muhammad Zahir ialah badan jasmani kita. Nih Nur Muhammad Zahir. Ya. Nur Muhammad yang terzahir, yang bisa dilihat dan disiapkan untuk menjadi wadah nantinya Nur Muhammad batin. Nur Muhammad batin menjadi ruh, Nur Muhammad Zahir menjadi badan jasmani. Makanya proses terjadinya Nur Muhammad Zahir ini terlihat, ya, sudah saya katakan, air dari ayah dan air rasa dari ibu itu berasal dari makanan dan minuman ketika mereka konsumsi, ya. Dan makanan minuman itu siapa yang menumbuhkan? Kita kah Allah, ya? Allah. Kita ini cuma menanam. Yang menumbuhkan siapa? Yang punya daya hidup? Allah. Nah, yang menghidupkan, yang menumbuhkan, ya. Manusia tinggal manen, mengkonsumsi, ya. Setelah dikonsumsi menjadi air rasa dari ayah dan dari ibu, dikumpulkan dalam satu ikatan pernikahan yang suci, masuk ke dalam rahim ibu, ya. Selama 1-4 bulan, 1-4 bulan diproses menjadi badan jasmani. Siapa yang membentuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sebagai Nur Muhammad Zahir, nyata sebagai badan jasmani, dipersiapkan menjadi wadah untuk badan rohani atau Nur Muhammad batin, ya. Nur cahaya, ya. Karena zahir batin kita bercahaya, ya. Kalau mayat ada cahayanya ndak? Ndak ada, karena pucat sudah. Paham ya? Kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan ini nih di luar pelajaran. Tapi ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa untuk menambah wawasan, menambah kajian ya. Enggak apa-apa ya. Insya Allah akan kita pahamkan. Apakah yang dikatakan sukma itu, ya, dan apa ada hubungannya dengan 3 nama suci, ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pernah kami terangkan, ya, bahwa sukma itu ketika ruh sudah masuk ke badan jasmani, ya, bersatu dengan nafsu 4 itu dikatakan sukma. Sukma, nyawa, ya, itu sama saja, ya. Dikatakan ruh sebelum masuk ke badan jasmani. Setelah ditiupkan, setelah masuk bertemu dengan nafsu 4 dikatakan nyawa atau sukma, ya. Seperti itu. Jadi paham ya? Dan apa ada hubungannya dengan 3 nama suci? Ya enggak ada.
3 nama suci sudah saya katakan, bukan mantra, melainkan proses terjadinya perjalanan sebelum kita ada sampai kita sempurna, ya. Maka dikatakan ada prosesnya. Nama yang pertama, nama yang kedua, dan disempurnakan dengan nama yang ketiga. Oke. Oke. Kami lanjutkan lagi. Guru, kami sudah memanen tanaman yang kami tanam dahulu, tetapi hasil panen membuat jatuh bangun. Hasil panenan membuat jatuh bangun diri kami saat ini. Bagaimana cara menyikapinya? Mengikuti kehendak Allah atau memaksakan diri? Mohon pencerahannya, ya. Jadi ini bahasa tafsir, ya. Jadi maksudnya ini mungkin pertanyaannya seperti ini. Yang dikatakan sudah memanen tanaman yang kami tanam, maksudnya sudah merasakan hukum timbal balik atau hukum karma. Mungkin dulu melakukan banyak kekilapan, banyak kesalahan, sekarang sudah merasakan hasilnya, ya, dari balasan perbuatannya. Tetapi dengan merasakan hasil dari yang diperbuat itu menjadikan jatuh bangun, ya. Jadi ini bagaimana cara menyikapinya? Mengikuti kehendak Allah atau memaksakan diri? Ya jelas mengikuti kehendak Allah, ya. Kalau mau memaksakan diri itu seberapa kemampuan diri kita, ya? Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa kok, ya. Ingat sifat kita ini mayat, ya. Mayat itu kan tidak hidup toh. Kita ini hidup karena dihidupkan. Jadi dengan belajar ilmu dari perguruan ini diharapkan kita mempunyai kekuatan iman, takwa. Semakin kuat ibadah kita, semakin kuat berserah diri kita, ya. Dan itu resiko, ya. Resikonya seperti apa? Ya kita kalau kita banyak menanam yang tidak baik, ya kita harus siap menanggung resikonya, ya. Walaupun itu sakit, walaupun itu jatuh bangun, tidak masalah, ya. Yang penting jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jatuh, Allah tetap sayang. Walaupun jatuh, Allah tetap mengampuni. Maka jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, ya, berjuang. Makanya hijrah. Makanya diadakan perguruan ini untuk membantu umat menerangi hati yang gelap. Jangan mudah putus asa, ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Guru, kalau sholat tarawih, ya, jamaah, kalau sholat tarawih jamaah itu bagaimana ya? Oh, maksudnya ya. Kalau tarawih berjamaah itu kan syariat, ya, ranahnya. Ya ikuti seperti hukum syariat, ya.
Tidak ada yang dirubah di perguruan. Kembali saya katakan ya, perguruan hanya mengajarkan akidah tauhid, ya. Pondasi daripada syariah itu sendiri. Jadi syariah tidak ada yang dirubah, ikuti semuanya yang diajarkan Rasulullah, jangan dirubah-rubah. Dan perguruan tidak merubahnya juga. Perguruan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Maaf ya. Jadi kalau sholat tarawih berjamaah seperti biasa ya Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah SWT. Kalau ranah syariat, ikuti seperti berjalannya syariat, jangan dirubah. Perguruan tidak merubah juga. Okay. Perguruan mengajarkan akidah, ilmu kenal diri untuk memperkuat tauhid, dan nantinya setelah kuat, pondasi kuat kalau rumah, ya nanti membangunnya syariat lebih kuat lagi. Seperti itu loh maksudnya. Okay. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana kiat mengatasi ngantuk saat ingin bangun malam? Kiat mengatasi ngantuk, ya ini tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Disiasati waktu istirahatnya ya. Siasati waktu istirahatnya ya, Bapak Ibu adik-adik. Seperti itu. Terus bagaimana mengenali nafsu 4 yang dominan di perilaku kita dan solusinya untuk memperbaikinya. Nah, jadi seperti ini, kita ajarkan nafsu 4 di pelajaran, mohon dibuka lagi, diulangi lagi kajian. Di situ diajarkan, dikenakan, dipahamkan nafsu alwamah, amarah, supiyah, mutmainah, ya. Dan pengendaliannya sudah kita ajarkan, ya. Jadi di situ setelah kita paham, kita bisa menganalisis sendiri, ya. Menganalisa maksud saya. Bisa menganalisa, memperhatikan sendiri kita cenderung kemana, ya? Ke duniawian atau ke nafsu amarahan atau ke nafsu kepemilikan yang berlebihan, atau kita ada timbul rasa yang paling baik, paling suci, paling kuat ibadahnya, ya. Nah, itu nanti bisa dilihat. Dan untuk mengantisipasinya ya kita harus mengendalikan keinginan nafsu-nafsu seperti itu. Oke. Dikendalikan. Karena nafsu ini kan seperti anak kecil, tidak punya nalar pikiran ya. Semaunya. Jadi kalau tidak dididik ya liar. Ya, seperti itu. Minta tolong ya. Saya minta tolong diputar lagi kajian-kajiannya agar lebih paham. Semua sudah saya uraikan sebetulnya. Ya. Semua sudah ada di kajian-kajian yang lama, ya. Minta tolong dibuka lagi ya, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu luang coba dibuka lagi kajiannya, ya, didengarkan lagi secara seksama, perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Nah, terus ini pertanyaan pamungkas ini, pertanyaan pamungkas saya singkat. Apakah perlu untuk berdoa setelah menjadi murid? Ini saya singkat ya pertanyaannya. Karena perguruan menganjurkan setelah jadi murid tidak perlu berdoa, ya. Jadi begini, kita ini belajar ilmu tauhid, mengenal diri. Kalau mengenal diri kan berarti kita sudah paham bahwa Allah itu maha mendengar. Maha mendengar itu di mana posisinya? Di luar kah? Di dalam?
Kalau ini telinga, ini di luar. Ini alatnya untuk mendengarkan, ya. Terus pendengarannya di mana? Di dalam telinga ini, nggih. Berarti di dalam, di dalam, di dalam, di dalam, di dalam, di dalam, ya. Ketika sampai mempunyai keinginan, sebelum sampai ucapkan, Allah tuh maha mengetahui, itulah. Ya. Jadi kalau kita sudah mengenal diri, berarti kan kita dekat dengan Allah. Orang kita asa kok. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi kan nempel, Allah lebih dekat lagi. Nggih. Nah, paham ya? Jadi perguruan tidak melarang, cuman menghimbau bahwa berdoa itu untuk orang yang sebetulnya belum mengenal dirinya dengan baik. Kalau kita berdoa berarti seakan-akan yang pertama kita jauh dari Allah, karena kita berdoa, mengucapkan. Terus yang kedua, seakan-akan kita tidak percaya dengan Allah, bahwa Allah itu sudah menjamin seluruh kebutuhan kita, seluruh keinginan kita. Terkadang kita belum tahu keinginan kita pun Allah sudah memberikannya. Karena Allah luar biasa mahanya. Allah tuh yang menciptakan kita loh. Kita belum tahu bahwa kita ini nanti lahir perlu kaki, perlu tangan, perlu mata, perlu mulut. Allah sudah memberikan sebegitu sempurnanya. Loh. Berarti kan Allah maha luar biasa. Tapi kalau murid punya kemantapan hati setelah sholat berdoa, silahkan, gitulah. Kalau untuk kemantapannya silahkan. Perguruan tidak melarang, cuman memberitahukan. Menghimbau itu kan memberitahukan. Kalau kita sudah kenal diri, Allah maha mendengar, punya sifat seperti itu. Kalau kita berdoa kan ya Allah itu yang diinginkan kan kita ibadah, kita sabar. Kalau itu kita jalankan, semua keinginan kita Allah ijabah. Allah sudah menjaminnya. Harus yakin seperti itu. Sampai nggak minta dihidupkan, Allah sudah menghidupkan. Sampai tidak minta dihadirkan ke dunia ini, Allah sudah mengutus kita, melahirkan kita, memberi amanah. Seperti itu. Allah tuh maha. Kalau maha itu sudah tidak bisa kita nalar. Harus pakai rasa. Seperti itu. Tolong dipahami ya. Silahkan kalau berdoa untuk kemantapan hati, silahkan, enggak apa-apa. Cuman perguruan memberi pemahaman, memberi pengetahuan. Maha mendengar itu di dalam. Sebelum sampean berucap kan berarti sampean tumbuh keinginan dari hati sampean. Tumbuh keinginan hati itu Allah sudah melihat. Seperti itu. Oh, belum tumbuh Allah sudah tahu. Allah tuh mengetahui masa depan. Allah yang menciptakan masa, Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan segalanya yang akan terjadi. Terkadang yang kita minta pun nanti ke depannya Allah sudah memahami. Itulah maha sempurnanya Allah. Cuman kita kan belum sampai nalar sampai sedikit. Belum sampai ke situ nalar kita, maksud saya. Ini pemahaman Tidak ada yang melarang, silahkan. Kalau itu memang
perlu dijalankan setelah sholat, mantapnya berdoa, silahkan ya Bapak Ibu dan adik-adik, saya anjurkan ya. Kalau tadi dianjurkan untuk tidak berdoa ya karena Allah sudah memenuhi segala kebutuhan kita. Allah maha, maksud saya seperti itu. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Paham ya? Seperti itu. Lalu apakah istighfar itu boleh diucapkan sewaktu-waktu? Boleh. Tidak apa-apa. Ketika kita ingat dosa kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Oh banyak salah, banyak dosa. Mohon maaf ya. Silahkan ya. Dari ini pamungkasnya ya, berdoa ini tadi. Semoga paham Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Bukan berarti kita ini tidak perlu, bukan ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh maha segalanya. Tinggal kita ini nurut kehendak jadi manusia. Kita berdoa ini itu, tapi kita belum bisa amanah dengan apa yang Allah amanahkan ke kita. Apakah doa kita akan terkabul? Sudah amanahkah kita selama hidup dititipi 7 sifat, dititipi badan jasmani? Apakah sudah amanah? Tolong diresapi kata-kata saya. Kalau kita sudah amanah, tanpa meminta pun kita akan dicukupi segalanya. Seperti seorang ibu mencukupi anaknya. Anak belum bisa bicara, diberi makan, diberi minum, diberikan pakaian, diberikan sepatu, diberikan segala kecukupannya. Anak kecil, bayi belum bisa minta. Orang tuanya ngerti. Seperti itulah Allah dengan kita sebetulnya. Manusia itu maksudnya disuruh amanah, disuruh nurut, diberi Al-Quran, diberi hadis atau sunnah, ikuti. Sudah selesai masalah hidup, pasti dijamin. Insya Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Kan Allah sudah mengatakannya di firman-Nya. Allah menjamin segala kebutuhan manusia. Hidupnya, matinya, jodohnya. Segalanya Allah menjamin. Kita kok masih minta. Ya seperti kita tidak yakin sama Allah Ta'ala. Jadinya kan seperti itu. Allah itu kan maha segalanya. Jadi ya mungkin sekian penjelasan singkat dari kami mewakili perguruan. Semoga Bapak Ibu dan adik-adik diberi kepahaman. Nanti setelah dijelaskan, apabila ada yang belum paham, silahkan japri saya kembali. Dan nanti akan kita bahas lagi di sesi tanya jawab selanjutnya. Kurang lebihnya saya memohon maaf, memohon ridhonya, mohon ikhlasnya apabila ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini, saya ingin memberikan sedikit pesan. Mari kita sebagai murid belajar menjadi hamba Allah yang amanah. Belajar jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur dengan menjalani ibadah, syariat, dan makrifat. Sebagai hamba kita harus
banyak introspeksi diri, bercermin melihat kekurangan diri kita, agar kita selalu awas dan waspada dan selalu memperbaiki amal ibadah kita sebagai murid. Terus semangat di dalam menjalankan hijrah menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.